Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Organisasi Masyarakat atau Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR di Jakarta. Dalam pidatonya, Bahlil juga menekankan sejumlah program strategis yang akan digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kedaulatan negara di berbagai sektor seperti hilirisasi industri, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. Saya mau sampaikan bahwa persoalan bangsa sekarang ini dalam program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran itu ada minimal 4 program utama. Pertama itu adalah pangan, kedaulatan pangan. Yang kedua adalah kedaulatan energi. Yang ketiga adalah makanan bergizi. Dan yang keempat itu adalah hilirisasi. Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan juga pada malam hari ini ada 2 dari 4 itu yang dikasih tanggung jawab kepada kader Partai Golkar untuk menyukseskan program pemerintahan di bawah Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Yang pertama itu adalah kedaulatan energi ada di kami, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan hilirisasi. Kenapa sih ini harus dilakukan? Bapak Ibu semua, tidak akan mungkin bangsa kita akan menuju pendapatan per kapita akan mencapai 9.000 $10.000 pada tahun 2030 kalau tidak ada daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi menurut saya adalah jalan yang harus dilakukan selain makanan bergizi. Bayangkan pada tahun 99 ketika krisis ekonomi, inflasi kita waktu itu 88%. Cadangan devisa kita waktu itu 17 miliar US dollar. Dan pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah sekali. Ini Pak Maman ada ya Pak Maman? Nah ini Pak Maman punya bagian Menteri UMKM ini. Tetapi apa yang waktu itu terjadi yang menjaga benteng pertahanan ekonomi nasional kita yaitu UMKM. Tapi kalau UMKM aja yang kita andalkan dalam rangka mendorong pertumbuhan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, itu akan terjadi tapi butuh waktu yang panjang. Karena memang GDP kita itu 61% itu kontribusinya dari UMKM. Jumlah unit usahanya 99,3% dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 120 juta dari total angkatan kerja 130 juta. Bapak Ibu semua, inilah yang menjadi potret yang harus kita jawab bersama-sama. Hilirisasi dalam pandangan saya merupakan sebuah roh yang harus diwujudkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Sekarang kita sudah rumuskan kurang lebih sekitar 28 proyek hilirisasi yang akan kita lakukan di hampir semua wilayah di Indonesia. Di hampir semua. Investasinya kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Ini yang akan menjadi program untuk kita dorong. Yang kedua, Bapak Ibu semua, terkait dengan kedaulatan energi. Saya tadi baru habis rapat dengan Bapak Presiden Prabowo di Hambalang. Ini hari Minggu pun Ketua Umum partainya Pak BBG ini luar biasa sekali, Presiden kita semua. Hari Minggu kita diajak rapat untuk bicara tentang lifting. Nah ini memang lifting kita sekarang itu menurun. 2 bulan terakhir itu 600.000. Sekarang turun lagi ke 590.000 barel per day. Konsumsi kita sekarang kurang lebih sekitar 1.600.000 barel per day. Jadi kita impor itu kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Dengan kita mengalokasikan uang kurang lebih sekitar 500 triliun rupiah devisa kita hilang per tahun untuk membeli minyak. Ini juga salah satu kenapa nilai tukar rupiah kita itu menurun terhadap dolar. Kami targetkan tadi arahan Bapak Presiden 2028-2029 lifting kita harus mencapai 1 juta barel per day. Agar kita mampu untuk tidak melakukan impor minyak lagi pada tahun 2029. Saya pikir beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan karena tadi Pak Adis sudah banyak menyampaikan tentang banyak program MKGR dan saya harap organisasi-organisasi sayap yang lain baik yang didirikan maupun mendirikan melakukan konsolidasi karena Golkar di tahun 2025 adalah tahun konsolidasi. Harapan kita adalah konsolidasi struktural, konsolidasi kader, ini juga harus mampu kita lakukan dengan baik.
Demikian Bapak Ibu semua, sebelum saya mengakhiri ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya Pak Wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita. Tapi kecintaan Pak Wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun. Dan beliau kelihatan tambah cinta kepada MKGR. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. For more update, subscribe to our channel, click the show link and the join watching then videos.